Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, virus corona ini ternyata dibalik tersebarnya virus corona ini di seluruh dunia, ternyata banyak hal yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan bahwasanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di balik tersebarnya wabah corona ini. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menceritakan kepada saudaraku sekalian, dahulu ketika saya kuliah di Fakultas Kedokteran di semester awal, salah satu buku yang saya favorit untuk membaca itu namanya Clinically Oriented Anatomy. Penulisnya namanya Keith Elmore, profesor, salah seorang ketua asosiasi embriologi anatomi di Amerika. Dan ternyata setelah sekian tahun saya baca buku tersebut, kemudian ketika suatu saat saya membuka suatu link di YouTube, saya temukan bahwasanya penulis buku Clinically Oriented Anatomy tersebut, beliau memberikan ceramah di Amerika tentang embriologi Quran, bahwasanya seorang profesor embriologi itu dia terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau terinspirasi tentang surat Al-Mu'minun ayat yang ke-13 dan ke-14 tentang penciptaan manusia, karena beliau sendiri pakar embriologi dan juga anatomi. Beliau meneliti itu butuh puluhan tahun. Akan tapi beliau kaget setelah disodorkan ayat Al-Quran dan diberitahu bahwasanya ayat tersebut dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di abad yang ke-7 Masehi. Kata dia, tidak mungkin, mosok abad yang ke-7 belum ada mikroskop, belum ada ilmu pengetahuan, sudah ada tulisan seperti ini. Kemudian semakin diteliti, maka semakin dia katakan bahwasanya kitab Anda ini adalah kitab yang benar, meskipun dia belum mengikrarkan, setahu saya sampai sejauh ini belum mengikrarkan sebagai seorang muslim, akan tetapi dia dengan jelas memberikan banyak kuliah mengenai ilmu atau sains yang didapatkan dari Al-Quran. Dan ternyata di antara ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udhatan fama fawqaha." Allah Subhanahu wa taala tidak segan, tidak malu untuk memberikan perumpamaan di dalam hal agama, di dalam hal menyampaikan atau memberikan pengajaran kepada manusia menggunakan al-mathal, menggunakan permisalan berupa ba'udah atau nyamuk. Ini bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan nyamuk. Hingga bahkan di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana permisalan yang ringan, fama fauqaha, bahkan lebih rendah lagi dipandang manusia dibandingkan dengan nyamuk. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hajj, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sesembahan-sesembahan,
selain Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan oleh manusia sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lan yahluqu walau dzubaban. Mereka ini tidak bisa menciptakan walaupun cuman laler. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan bahwasanya orang-orang atau hal-hal lain atau sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun, bahkan hanya seekor lalat. Dan Allah Subhanahu wa taala la yastahyi, tidak malu menciptakan permisalan yang semisal dengan lalat maupun nyamuk. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma khalaqta hadza batilan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan nyamuk, lalat, bahkan virus itu sia-sia, tidak. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, mari kita lihat pada virus ini. Virus itu hampir tidak ada antivirus yang spesifik untuk virus tertentu, kecuali sedikit saja virus-virus yang memiliki antivirus. Lantas bagaimana cara memberantas virus-virus ini? Lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada virus corona ini. Seseorang setelah masuk virus corona ke dalam tubuhnya, selama 7 hari yang pertama, maka dia masuk ke dalam tubuh kita dan tergantung dari imunitas kita. Apakah imunitas kita ini kuat atau tidak kuat? Kalau kuat, maka tidak jadi dia berkembang di dalam tubuh kita. Tapi kalau dia masuk, maka ternyata fase yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita pertahanan tubuh. Jadi dalam darah kita itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan pembekuan darah. Maka ada pertahanan pertama, namanya imunoglobulin M, yang akan menghadang virus tersebut. Kemudian nanti di fase berikutnya akan timbul namanya imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G ini adalah pertahanan tubuh yang dia senantiasa ingat terhadap virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya menciptakan di dalam sel darah kita itu suatu pertahanan tubuh, sistem pertahanan tubuh yang bisa mengenali virus seandainya dia kembali lagi ke dalam tubuh kita, dan dia akan menyerang dengan lebih cepat dan dia kemungkinan matinya lebih tinggi. Kenapa? Karena ternyata sel darah putih kita, sistem imunitas kita memiliki memori, memiliki ingatan bahwasanya virus tersebut dulu pernah menyerang tubuh kita. Begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, maka imunoglobulin yang pertahanan pertama ini langsung terbentuk dengan lebih cepat. Kemudian diserbu lagi dengan imunoglobulin G yang sudah mengenali virus tersebut. Ini bayangkan, saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, ternyata kita tidak sadar dalam tubuh kita yang kita lihat hanya tangan, yang kita lihat hanya kuku, kita lihat kaki kita, akan tapi ternyata di dalam tubuh kita, di dalam aliran darah kita itu ada sistem imun, ada sistem pertahanan tubuh yang bisa mengenali suatu virus yang datang meskipun nanti di kemudian hari belakangan. Dan itulah pula yang kemudian tercipta namanya vaksinasi. Saudaraku sekalian, tubuh kita ini kalau sudah kenal dengan suatu virus, maka sudah ada timbul antibodi dalam tubuh kita, hingga kalau masuk lagi
virus tersebut, maka akan dengan cepat ditanggulangi. Nah, kita ambil contoh dahulu, saya mohon maaf, di tahun 70 bahkan 80-an awal banyak mohon maaf kelahiran-kelahiran yang kemudian anak-anak tersebut terkena penyakit polio. Penyakit polio ini dikenal juga dengan lumpuh dan layu satu kakinya. Nah, setelah digalakkan imunisasi dengan vaksinasi untuk melawan virus polio tersebut, maka kita hampir sulit menemukan orang-orang yang lahir di tahun 90-an akhir 2000-an terkena penyakit polio. Kita akan sulit menemukan. Kenapa? Oleh karena para ahli sudah menemukan bahwasanya virus poliomielitis dengan antigen yang sudah spesifik, kalau dibuat menjadi suatu vaksin, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan tentu yang dimasukkan itu dalam dosis yang tidak berbahaya, yang tidak akan menyebabkan seseorang terjadi polio. Begitu dimasukkan protein saja, bukan virusnya, protein dari virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita melalui vaksin, maka otomatis tubuh kita akan terbentuk antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut. Contohnya virus polio tadi. Maka seseorang yang sudah mengikuti program virus atau vaksinasi polio, maka dalam tubuhnya akan tumbuh kekebalan terhadap polio. Dan kalau kekebalan polio ini, imunitas sosial sudah terbentuk, maka virus polio otomatis akan tereradikasi atau akan musnah. Nah, ternyata salah satu di antara yang jadi pertimbangan virus corona ini kapan, kita tentu bertanya berakhir. Ini kok masih ada terus yang positif. Setiap pengumuman dari gugus tugas positif lagi. Ini di Jogja ada tambahan lagi, di Surabaya ada tambahan lagi. Kapan mau berakhir? Ini para ahli sudah mengemukakan teori-teorinya. Akan tapi ternyata secara alamiah tadi, bahwasanya setiap orang seandainya terpapar virus, bahkan corona sekalipun, akan timbul antibodi. Dan ini yang dikenal dengan herd immunity atau imunitas sosial. Salah satu di antara yang ditunggu oleh para ahli untuk bisa mengakhiri pandemi ini adalah masing-masing manusia di komunitas tersebut sudah banyak yang imun, sudah banyak yang memiliki antibodi terhadap virus corona, sehingga lama-kelamaan virus corona ini tidak bisa tumbuh di komunitas tersebut. Ini salah satu, tentu bukan ini yang satu-satunya cara yang diharapkan. Tentu cara yang diharapkan adalah bagaimana kita menjaga physical distancing supaya jangan sampai tertular dan sampai menulari. Akan tapi ternyata salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbukti sudah diketahui oleh para ahli adalah bahwasanya tubuh kita memiliki antibodi yang dia punya memori, bisa mengenal virus yang belum masuk ke dalam tubuh kita. Dan itu semuanya ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ini sia-sia. Mari kita kembali kepada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir bahwasanya pandemi yang melanda seluruh dunia, bahkan Amerika pun sangat kesulitan, akhirnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia ini kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apapun ahlinya,
Sebagaimana hebatnya Amerika, ternyata takluk juga dengan virus corona. Dan ternyata ini semuanya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita berpikir bahwasanya ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan berakhirnya pandemi corona, dan kita bisa beribadah di masjid lagi. Kita bisa pengajian dengan tatap muka langsung. Kita bisa berhaji di Baitullah, dan kita bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dengan bebas dengan tawaf di Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari virus corona ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.